di bawah sama, gitu kan. Nah sekarang apa yang terjadi pada raksa ini ketika sekarang kita punya 4 termometer ya. 4 termometer ini dipakai untuk mengukur suatu es ya, es yang lagi kita panasin. Oke, ketika airnya ini ya dalam bentuk es, ini raksanya semua di bawah sama, gitu kan. Nah sekarang apa yang terjadi pada raksa ini ketika dipanaskan? Ini termometernya beda-beda, yang 1 Celsius, 1 Reaumur, 1 Fahrenheit, dan 3 Kelvin. Kita lihat raksanya. Oke, ketika dia dipanaskan dan airnya ini mencair, kita lihat ketinggian raksanya ini sama semua ya. Oke, jadi sebenarnya ya, termometer apapun, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, ini ketinggian raksanya itu akan sama. Yang membedakan mereka berempat itu apa? Yang membedakan itu cara menulis skalanya. Kalau si Celsius itu skalanya di saat air itu dia titiknya 0. Ketika air itu mendidih, titiknya itu adalah 100 derajat. Kalau Reaumur beda lagi. Di sini dia 0, ketika mendidih dia 80. Kalau Fahrenheit ya dia nggak mau pakai 0, dia mau pakai 32. Jadi ketika es itu masih membeku ya, masih dalam fase es membeku, dia 32 derajat. Ketika air itu mendidih, itu 212. Oke, di antara keempat ini yang merupakan satuan internasional itu adalah yang mana? Kelvin. Jadi Kelvin ini adalah satuan internasional. Oke, skalanya Kelvin itu sebenarnya sama dengan Celsius. Lihat nih, ini selisihnya 100 ya. Kelvin itu selisihnya juga 100 juga. Tapi dia mulai dari 273. Kenapa 273? Karena 0 derajat Kelvin itu adalah suhu mutlak. Suhu di mana partikel itu nggak bergerak sama sekali. Jadi nggak ada getaran, nggak ada putaran, nggak ada apa segala macam. Oke. Jadi maka itu Kelvin ini kita pakai sebagai satuan internasional dari. Oke, sekarang coba kita lihat hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Gimana cara kita mengkonversi nih ke empatnya? Oke, kita gambar dulu ya. Oke, ini 4 termometer tadi. Di sini itu skalanya 0. Di sini 0. Sini berapa sih? 32. Kalau ini 273. Kalau Celsius mendidihnya itu adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin itu adalah 373. Yang perlu kita perhatiin itu adalah deltanya. Jaraknya berapa nih? Ini jaraknya adalah 100. Sementara ini jaraknya 80. Dan ini jaraknya adalah 180. Nah, kalau ini sama kayak Celsius itu adalah 100. Gitu. Sehingga nanti ketika kita mengkonversi, kita akan menggunakan perbandingan ini. Ini perbandingannya adalah 100 banding 80 banding 180 banding 10 ya. Nah biasanya Kelvin udah nggak usah diikutin, yang penting ketemu Celsius, nanti Kelvinnya ketemu juga, tinggal ditambahkan dengan 273. Sehingga perbandingan antara CRF itu adalah gimana? Bagi aja 20. Ini jadinya tadi kita udah belajar nih bahwa perbandingan antara CRF itu adalah 5 banding 4 banding 9. Tapi sekarang coba pikir deh, sebenarnya yang dibandingin itu apanya sih? Yang dibandingin itu bukan nilai dari yang tertulis ya. Yang dibandingin itu adalah deltanya. Ini nih, ini 100, ini 80, dan ini 180. Jadi itunya. Nah sekarang kalau kita mau membandingkan nilai yang tertulis, jadi gimana? Misalkan di sini tertulis C ya, di sini tertulis R, di sini tertulis F. Perbandingannya gimana? Nah, perbandingannya itu lagi nih. Jarak dari sini ke sini berbanding dengan jarak dari sini ke sini.
berbanding dengan jarak dari sini itu adalah 5:4:9. Nah, jarak dari sini itu adalah apa? Itu adalah C dikurang 0. Jarak dari sini itu adalah R dikurang 0. Sementara jarak dari sini itu adalah F dikurang 32. Nah, kalau gitu perbandingannya itu gimana sekarang? Iya, C dikurang 0 itu adalah C, R dikurang 0 itu adalah R, F dikurang 32, berarti F dikurang 32. Inilah yang perbandingannya itu sama dengan 5:4 ini sama dengan ya 5:4:9. Jadi ini nih rumus pamungkas kita ya. Kemudian untuk Kelvin gimana? Nah, kalau Kelvin deh nggak usah pakai perbandingan kayak gini, kita hitung aja Celcius karena Kelvin itu sama dengan Celcius ya. Nanti Kelvin gampang, tinggal Celcius ditambah 273, beres. Nah, sekarang contoh dulu deh. Contoh, seandainya diketahui C-nya itu misalkan berapa ya, 40 derajat Celcius, berarti berapa reaumur misalkan gitu. Tekniknya gimana? Ya gampang, lihat nih, R itu berbanding dengan C gimana? C per R itu sama dengan 5:4, gitu kan? Ya udah, berarti kalau C-nya 40, R-nya berapa? Tinggal coret-coret ya, 8, 1, berarti R-nya itu sama dengan 8 kali 4, yaitu sama dengan 32 derajat reaumur ya. Kalau mencari Fahrenheit, ya udah sama aja. Lihat nih, C banding F-32 itu sama dengan berapa banding berapa? Iya, 5:9. Jadi langsung aja, kalau C-nya itu adalah 40, F-nya bisa dicari ya. Coret-coret 1, 8 gitu ya. Berarti F-32 kali silang sama dengan 8 kali 9, 72. Berarti F-nya sama dengan berapa? 104 derajat Fahrenheit. Kemudian terakhir Kelvin gimana? Ya gampang, Kelvin mah tinggal jumlahin aja. C ditambah 273 ya. Berarti ini tambah 273 itu sama dengan 313 derajat Kelvin. Kalau Kelvin karena dia satuan internasional nggak pakai derajat, jadi K aja, 313 Kelvin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di termometer tadi ya, kalau C-nya 40 ya, C-nya 40, reaumurnya kira-kira berapa? 32. Nah, 40 di sini ya, kira-kira tepat lah ya, 32. Kemudian Fahrenheit-nya itu adalah 104. 40, 32, 104 di sini ya, kira-kira ya. Kemudian Kelvinnya berapa tadi? 313. Nah, ini tepat nih, sama dia. Gitu. Oke, jadi itulah hubungan antara Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.